Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yulianto dari jurusan Agroteknologi 1 kelas A yang berNIM 2012 21 10 60 dari Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertanian di berbagai belahan dunia. Sistem pertanian di berbagai belahan dunia telah mengalami evolusi sepanjang abad sebagai dampak kemajuan teknologi dan meningkatnya pengetahuan manusia. Diawali dengan kegiatan berburu, mengumpulkan makanan, sistem pertanian berkembang menjadi pertanian primitif, pertanian tradisional, hingga ke pertanian modern. Pertanian tradisional ditandai sejak manusia mulai menetap dan berledang pada satu lokasi. Sistem pertanian ini merupakan model pertanian yang masih sangat sederhana, yang sifatnya ekstensif dan tidak memaksimalkan penggunaan input seperti teknologi, pupuk kimia, dan pestisida. Hasil pertanian yang diperoleh sangat tergantung pada kesuburan tanah, ketersediaan air, iklim, dan tropis. Karena tergantungnya yang sangat tinggi terhadap alam, pertanian tradisional bersifat tidak menentu, sehingga produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi ini mendorong perkembangannya pertanian konvensional atau yang dikenal dengan sistem pertanian modern. Sistem pertanian konvensional merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan penggunaan input luar yang tinggi untuk memperoleh output yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif atau sering disebut dalam waktu singkat. Sistem ini mengintensifkan penggunaan modal dan memperhatikan efisiensi ekonomi dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Strategi untuk memodernisasi sektor pertanian dan sektor pertanian tradisional menuju pertanian berbasis teknologi maju atau modern sering dikenal dengan istilah revolusi hijau. Revolusi hijau ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penelitian dan pengembangan teknologi pertanian guna menghasilkan varietas unggul. Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan kerawanan pangan akibat pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar. Pertanian modern atau revolusi hijau diakui telah membawa kemajuan pesat bagi pembangunan pertanian. Sistem ini telah berhasil merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan produksi di pertanian yang cukup signifikan sebagai hasil revolusi hijau. Di Indonesia sendiri, fenomena revolusi hijau mulai diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Bagaimana suatu sistem pertanian dikatakan berkelanjutan? Untuk dapat dikatakan berkelanjutan, suatu sistem pertanian harus memenuhi prinsip dasar yang secara umum merupakan adopsi dari prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip dasar sistem pertanian berkelanjutan, yaitu 1. Berkelanjutan ekonomi. Berkelanjutan ekonomi secara umumnya dimaksudkan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu. Untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
Pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan tanah dan rotasi tanaman dengan tetap menjaga kualitas tanah dan ketersediaan air sehingga peningkatan produksi pertanian dapat terus dipertahankan hingga jangka panjang. 2. Keberlanjutan ekologi atau keberlanjutan lingkungan. Sistem yang berkelanjutan secara ekologi atau lingkungan merupakan usaha yang bisa memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi yang akan datang. Pertanian berkelanjutan dapat dicapai dengan melindungi, mendaur ulang, mengganti atau mempertahankan basis sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memberikan sumbangan bagi perlindungan modal alami. Dan yang ketiga, keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial bisa diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik baik dalam bidang kesehatan, gender, maupun akuntabilitas politik. Dalam pertanian berkelanjutan, sosial berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka yang terlibat dalam sektor ini. Pertanian berkelanjutan memberikan solusi bagi permasalahan pengangguran karena sistem ini mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional yang lebih mementingkan atau mengedepankan penggunaan mesin dan alat-alat berat. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan diantaranya akan saya jelaskan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengendalian hama terpadu dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan ramah lingkungan dengan mengesampingkan penggunaan pestisida kimiawi melalui metode pengendalian hama terpadu atau sering disingkat PHT. Beberapa cara pengendalian hama terpadu yakni: yang pertama, bisa menggunakan serangga atau binatang-binatang yang dikenal sebagai musuh alami hama seperti Trichogama sp yang merupakan musuh alami dari parasit telur dan parasit larva hama tanaman. Yang kedua, bisa juga menggunakan tanaman penangkap hama untuk menjauhkan hama dari tanaman utama. Yang ketiga, bisa melakukan rotasi tanaman untuk mencegah terakumulasinya patogen dan hama yang sering menyerang suatu spesies saja. 2. Konservasi tanah. Konservasi tanah dapat diartikan sebagai penetapan setiap bidang tanah pada cara penggunaannya yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan dapat berfungsi secara berkelanjutan atau bisa berfungsi dalam waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, menjaga kualitas air. Menjaga dan melindungi sumber daya air ini untuk tetap mempertahankan kualitasnya pada kondisi alamiah merupakan hal mutlak yang sering digunakan dalam atau di bidang pertanian. Tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen tanaman sayuran dan sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu areal lahan pertanian. 6. Pengelolaan nutrisari tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. 7. Agroforestry yang sering disingkat wanatani
merupakan sistem tata guna lahan atau sering disebut usaha tani yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Kemajuan ilmu pertanian telah memungkinkan manusia untuk memanipulasi seluruh ekosistem guna memenuhi kelangsungan hidup mereka. Seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi yang sangat kiat, ketersediaan sumber daya alam pun menjadi terbatas jumlahnya. Air, tanah, dan bahan bakar merupakan tiga komponen yang sangat menentukan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, karena tiga komponen ini merupakan suatu keharusan untuk memanfaatkan seefisiennya mungkin. Dan itulah akhir dari program slide saya. Ketika bila saya ada salah kata atau kurang lengkap bisa dilengkapi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ketika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.